Yusuf dibawa ke Mesir oleh kafilah yang tidak tahu bahwa dia adalah seseorang yang akan membawa perubahan besar di Mesir dan sekitarnya. Sesampainya di Mesir, mereka segera menjual Yusuf sebagai budak di pasar yang ramai. Yusuf berdiri di antara budak lain. Tubuhnya lemah karena perjalanan jauh, dan hatinya rindu kepada keluarganya. Hari itu seorang bangsawan Mesir bernama Al-Aziz yang menguasai perbendaharaan negara sedang berjalan di pasar. Ia melihat Yusuf, wajahnya tampan dan tenang, menarik perhatian Al-Aziz. Berapa harga budak ini? Tanya Al-Aziz kepada pedagang. Pedagang menjawab, Tuan, untuk budak ini harganya 10 dinar. Al-Aziz segera membelinya dan membawanya ke rumah. Di dalam rumahnya yang megah, Al-Aziz memperlakukan Yusuf bukan sebagai budak tetapi lebih sebagai anggota keluarganya. Ku akan menjadikan anak ini sebagai pelayan di rumah kita. Dia tampak memiliki potensi yang besar. Kata Al-Aziz kepada istrinya. Ternyata istri Al-Aziz, Zulaika yang terkenal karena kecantikannya, terpesona oleh ketampanan Yusuf. Di dalam hatinya dia merasa senang, karena akan ada seseorang yang akan menyenangkan matanya setiap hari. Yusuf yang masih muda kini berada di lingkungan baru, jauh dari rumah dan keluarganya. Tetapi ia tetap menjaga keimanannya. Di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi seorang pria yang cerdas, bijaksana dan tetap memegang teguh imannya. Allah memberinya kemampuan menafsirkan mimpi dan juga mengajarkan kepadanya cara terbaik mengelola urusan. Hari-hari berlalu dan Yusuf semakin dihargai di rumah Al-Aziz. Kepribadiannya yang jujur dan juga akhlaknya yang luhur membuatnya disukai semua orang di rumah itu. Namun di balik semua kebaikan yang ia terima, cobaan besar sedang menanti Yusuf. Zulaika ternyata semakin terpesona oleh ketampanan Yusuf. Ia mulai menyimpan perasaan cinta yang tak wajar di dalam hatinya. Ia merasa selalu tergoda setiap melihat Yusuf, dan perasaan itu semakin lama semakin sulit ia bendung. Pada suatu hari, saat keadaan rumah dalam keadaan sepi, Zulaika memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan langkah yang gemulai, ia mendekati Yusuf yang sedang bekerja. Yusuf, datanglah ke sini. Aku ingin berbicara denganmu. Panggilnya dengan suara lembut dan penuh godaan. Yusuf tidak menyadari maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. Karena selama ini Yusuf menganggap Zulaiha adalah ibunya sendiri. Yusuf mendekat dengan penuh sopan. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, wahai Tuan Putri? Kata Yusuf dengan suara yang lembut. Zulaiha tersenyum dan semakin dekat dengan Yusuf. Yusuf, tidakkah kamu melihat aku begitu menginginkanmu? Apakah kamu tahu, Yusuf, aku bisa memberikanmu segalanya, lebih dari yang engkau bayangkan. Mendengar kata-kata itu Yusuf terkejut. Ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan suara tegas namun penuh hormat Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan ini kepada tuanku yang telah mempercayaiku? Dan lebih dari itu, aku takut kepada Allah. Zulaika tidak menyerah begitu saja. Perasaan yang ia simpan begitu lama sudah mencapai puncaknya. Yusuf, tidak akan ada yang tahu apa yang kita perbuat di dalam rumah ini. Aku bisa membuatmu lebih dari pelayan di rumah ini. Kau bisa memiliki segalanya. Aku bisa memberikan apa yang kau minta, Yusuf. Kata Zulaika dengan penuh hasrat, tetapi Yusuf tetap teguh pendirian. Di dalam hatinya ia tahu bahwa kesetiaan kepada Allah adalah yang paling penting dalam hidup manusia, lebih dari sekedar godaan duniawi. Tuan Putri, aku tidak bisa melakukannya. Allah melihat segalanya. Meskipun manusia tidak melihat apa yang kita kerjakan, dan aku tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadaku. Merasa semakin terdesak, Zulaika semakin berani. Ia mencoba memegang tangan Yusuf, tetapi Yusuf dengan cepat menarik diri. Ia berusaha melarikan diri dari ruangan itu. Dengan panik, Zulaika mengejar Yusuf dan mencoba menahannya. Namun ketika Yusuf mencapai pintu, Zulaika menarik baju Yusuf dari belakang dengan sangat kuat hingga baju itu robek. Pada saat itulah pintu terbuka, dan Al-Aziz berdiri di depan pintu. Wajah Al-Aziz menunjukkan keterkejutan. Ia tidak percaya apa yang dilihat dengan kedua matanya sendiri. Dengan penuh rasa bersalah dan takut ketahuan, Zulaika berusaha membela diri. Suamiku, apa balasan bagi orang yang berbuat buruk kepada istrimu, selain penjara dan siksa yang pedih? Kata-kata itu mengandung tuduhan yang keras. Ia mencoba membersihkan tangannya dari kesalahan. Ia berharap dapat menyelamatkan diri dari aib yang mengancamnya. Yusuf yang tidak bersalah berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya. Wahai tuanku, dia yang mencoba menggodaku. Kata Yusuf.
Melihat reaksi itu, pelayan menyarankan untuk memeriksa baju Yusuf.